Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ila hadrati Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa jami'i ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'i wa salmufin wa ila hadarati murabbi arwahina wa masyayikhina wa walidina wa ghafiyada zaman awani wa sairi awliya'illah wa awliya'i tis'a wa sahibi hadzal kitab wa ila hadrati sahibul maqam maulana rahmatullah sahib ambal wa furu'ihi wa usulih ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam anna Allah yu'li darajatihim fil jannah wa anna Allah yufidhu alaina min barakatihim wa nafahatihim wa ila hajatina wa hajati abnaina wa banatina anna Allah yuhassiluha lana wa lahumul Fatiha. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إن لم يكن في مادي أخيرا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حاشاه أن يحرم الراجم كريمه أو يرجع الجار منه غير محترم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى
بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الفاتحة. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah malam ini kita mendapatkan berkenan untuk melanjutkan kajian kita Sulamat Taufik sampai pada halaman 81, bahas tentang maksiatnya badan, maksiatnya sekujur tubuh. Setelah Syekh Musannif merinci maksiatnya beberapa anggota badan, di antaranya maksiatnya sekujur tubuh jamaah sekalian adalah watarkul fardi, dan meninggalkan kewajiban. Apa itu sholat, apa itu zakat, apa saja yang wajib ditinggalkan. Sekujur tubuh berdosa. Au fi'luhu, atau melakukan fardu tapi ma'atarki ruknin lahu, bersamaan dengan meninggalkan salah satu rukun dari fardu itu. Menjalankan siam, tapi di antara rukunnya siam ditinggalkan. Di antara rukun itu adalah niat. Ketika dia katanya niat, tapi ternyata hatinya nggak mengucapkan sesuatu, hanya lesannya ngomong nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hari sanati, tapi hatinya kosong, maka dosa jamaah jalan. Dia seharian nggak makan minum, tapi karena di antara rukun puasa itu ditinggalkan, maka dinilai sebagai orang yang tarikus siam. Begitu yang lain zaman au fi'luhu, atau menjalankan fardu tapi ma'atarki ruknin lah, bersamaan dengan meninggalkan salah satu rukunnya fardu. Fardu itu sekali lagi, apa itu sholat, apa itu zakat, apa sajalah jamaah, salah satu di antara rukunnya ditinggalkan. Termasuk kalau sholat itu rukun yang kurang diperhatikan banyak orang adalah tumakninah. Sholat tapi nggak pakai tumakninah. Au syartin, atau ninggalkan salah satu syarat di antara fardu itu. Di antara kewajiban itu ada syaratnya ditinggal. Saya wudhu, kemudian setelah wudhu saya takbir menghadap ke sana, atau mohon maaf, setelah wudhu saya takbir, tapi saya enggak ngerti kalau sudah masuk
waktu sholat ya. Orang sholat diantara syaratnya harus ngerti kalau waktunya sudah manjing. Waktunya sudah manjing. Karena manjing waktu itu termasuk rukunnya, syaratnya sholat jamaah sekalian. Sehingga nggak apa-apa jamaah sekalian kita pakai gelang. Apa itu ya gelang, lanang-lanang kayak gelang. Iki gelang lonceng, iki arloji, bukan gelang. Kalau gelang itu perhiasan wanita. Tapi kalau ini dulu dikatakan gelang, itu gelang lonceng, sekarang dikatakan arloji. Kita perlu tahu waktu jamaah sekalian. Para jamaah rahimakumullah, di antara maksiatnya badan jamaah sekalian adalah ma'afi'li mubtilin lah, melakukan kewajiban tapi melakukan juga sesuatu yang membatalkan sebuah kewajiban tadi. Saya sholat jamaah sekalian, tapi kemudian ketika ada orang ngetuk pintu, saya ngomong saya ngomong sekedap. Ada orang ngetuk pintu, saya ngomong kepada orang jamaah sekedap. Saya sholat jamaah. Maka sholat saya batal. Saya teruskan sholat saya, nggak dinilai sama dengan tidak sholat jamaah sekalian. Para jamaah rahimakumullah, kemudian di antara maksiatnya badan juga watarku jumu'ati ma'awujubiha alaihi, meninggalkan Jumatan. Ada orang waktu Jumat nggak melakukan sholat Jumat, ma'awujubiha alaihi, bersamaan dengan kewajiban sholat Jumat bagi orang itu. Ngapunten jamaah sekalian, kalau kita pas nggak kewajiban sholat Jumat, pas nggak kewajiban sholat Jumat, terus waktu orang-orang ke masjid sholat Jumat, kita nggak sholat Jumat, nggak apa-apa cuman. Bagaimana begitu itu? Kita sedang statusnya bukan hador, tapi statusnya sedang musafir. Saya sowan ke ami saya, ke paman saya punya paman di Jakarta jamaah sekalian. Ke sana nggak naik pesawat, ke sana naik kereta jamaah. Lama di perjalanan, sampai di rumah paman saya jam 9:30. Kemudian ketika sampai pada jam 11, paman saya ngajak saya ke masjid. Ayo ya, nang masjid. Enggak Mi, saya enggak Jumatan. Enggak apa-apa jamaah saya. Kan musafir saya. Paman saya dan adik-adik saya ke masjid, saya di rumah paman jamaah. Enggak sholat Jumat, karena sholat Jumat bagi musafir enggak kewajiban. Walaupun yang afdol saya ikut sholat Jumat di masjid,
Tapi andai kata aku payah dalam perjalanan, aku tak ngeleset. Ketika paman saya datang dari Jumatan, lalu saya sholat dengan adik saya atau dengan anak saya yang ikut ke Jakarta, ayo sholat zuhur. Bahkan sholat zuhur saya jamak dengan asar, jamak takdim, plus saya qashar zaman. Saya sholat di rumah paman zuhur 2 rakaat, qashar, setelah salam langsung sholat asar 2 rakaat, qashar, jamak takdim. Nggak apa-apa jamaah jalan. Kalau sholat Jumat itu statusnya wajib bagi saya, kemudian saya males nggak sholat, maka saya dosa besar jamaah. Bahkan kalau sampai 3 kali saya nggak Jumatan, maka saya dicatat sebagai orang yang munafik, penghalang dari keberhasilan saya di akhirat besok. Para jamaah rahimakumullah, di sini ada ghoyah jamaah. Wa in sholat zuhra, walaupun dia sholat zuhur, bagi orang yang kewajiban Jumatan, dia nggak sholat Jumat, aku sholat zuhur aja, dosa. Sekujur tubuh dosa zaman. Lah kamu tadi bilang ya, kamu di rumah pamanmu gak sholat Jumat. Loh, tadi saya di rumah paman saya yang jauh, rumah paman saya di Jakarta. Status saya musafir zaman. Status saya sebagai musafir. Musafir itu enggak kewajiban Jumatan. Bahkan musafir itu nanti sholatnya bisa dikosor. Saya punya guru jamaah sekalian. Guru saya Kiai Pasuruan. Saya kalau sama guru saya nyium tangan. Karena guru saya dikoclok oleh misanane ayah, saya manggil eman. Kon niku ambek wong gak sembahyang nyium tangan. Lihat napa sih man? Niku guru kula, tapi aku tahu ketemu di Jakarta, foto-foto nang Jakarta. Wajah Jumatan gak budal masjid, dia diceluk kiai. Tapi wong Jumatan aku nang masjid, dek gak Jumatan. Ngono kok nek selaman kon cium tangan. Beliau nggak Jumatan itu statusnya sebagai seorang musafir man. Kalau musafir nggak kewajiban sholat Jumat teman. Orang nggak sholat Jumat dosa, sekujur tubuhnya dosa, itu kalau dia bukan musafir. Nah, bagi musafir jamaah sekalian, ketika paman saya datang dari Jumatan, kemudian saya sholat dengan anak saya yang bareng saya ke Jakarta itu, saya ajak sholat berjamaah. Sholat zuhur 2 rakaat karena dikosor. Bagi musafir itu boleh ngosor jamaah, di samping boleh jamak. Kalau saya lakukan waktu zuhur itu namanya jamak takdim. Kemudian sekitar menjelang maghrib misanan saya datang jamaah,
ngobrol. Ketika maghrib saya nggak sholat maghrib, saya ngobrol sama misanan yang perempuan. Gak dosa? Enggak. Ketika mancing maghrib, karena status saya di sana sebagai musafir. Musafir itu boleh jamak. Jadi ketika azan maghrib, saya niat jamak takhir. Kalau diucapkan orang NU itu niat gak lega, gak adik diucap no. Nawaitu an ajma'a bainal maghribi wal isya'i jamak takhiri. Lesan saya ngomong begitu, hati saya niat aku jamak takhir. Aku jamak takhir. Ngomong aku jamak takhir diucapkan oleh hati, itu namanya niat. Nanti jam 9, jam 10 saya sholat maghrib 3 rakaat ya sama anak saya yang dari Surabaya. Setelah sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 2 rakaat. Karena isya boleh dikosor, maghrib nggak boleh dikosor, jemaah. Kosor itu diparuh. Maghrib itu 3 rakaat diparuh jadi 1,5 rakaat, nggak bisa karena susu Para jamaah kemudian watarku nahwi ahlil qaryatil jama'ata. Harokatnya nggak boleh dibaca ngawur. Watarku nahwi ahlil qaryati, watarku nahwi ahli qaryatin, dan penduduk sebuah daerah meninggalkan al-jama'ata, sholat berjamaah, fil maktubati, di dalam sholat fardu. Di kampung kita jamaah se-RW orang-orang nggak ada yang sholat jamaah. Se-RW sholat di omah dewe-dewe gitu. Maka semua warga RW saya berdosa, teman. Berdosa. Sebab sholat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah. Yang enteng itu fardu kifayah. Fardu kifayah itu salah satu dari penduduk RW itu harus ada yang berjamaah. Kalau semuanya nggak berjamaah semuanya, maka semuanya dosa. Itu fardu kifayah. Kalau Jumatan itu fardu ain. Fardu ain itu kewajiban bagi setiap individu. Kalau fardu kifayah itu kewajiban bagi seluruh warga. Tapi kalau ada salah satu yang menjalankan, yang lain gugur. Mohon maaf saya ngomong salah satu, itu bukan salah satu, namanya berjamaah itu harus minimal 2 orang jamaah. Satu kampung nggak ada yang sholat berjamaah, semuanya dosa. Tapi alhamdulillah satu kampung di rumahnya Pak Fulan itu ahli sholat berjamaah. Dosa dari orang-orang yang lain yang dia hanya sholat sendirian, maka hangus dosanya karena adanya orang yang berjamaah. Orang yang ahli berjamaah selalu itu namanya orang solih,
namanya orang solih jamaah. Di Keputran itu ada orang solih jamaah. Orang punya anak banyak jamaah. Jualannya jualan kacamata, full band sama arloji di trotoar. Para jamaah rahimakumullah, untuk biaya keluarga penghasilannya nggak cukup. Orang ini sowan kepada Kiai Hamid, wadul tentang keberadaan ekonominya. Oleh Kiai Hamid disuruh berjamaah, nek sholat kansal waktu berjamaah nggih. Nek Jumat berjamaah teng Langgar Kulo subuh. Nek subuh Jumat berjamaah di Langgare Kiai Hamid jaman. Karena disuruh nggih, jawab nggih. Para jamaah orang ini sowan ke Pasuruan nggak bisa sekaligus. Pingin sowan nang Kiai Hamid nyisina duit dhisik. Kiai sangu nang Pasuruan ini. Sudah cukup sangunya berangkat ke Kiai Hamid. Kepada Kiai Hamid dia curhat tentang keberadaan ekonominya. Karo Kiai Hamid dipesen sampean 5 waktu berjamaah nggih. Nggih insyaallah Kiai Bandungane. Nek Jumat subuh berjamaah teng mriki nggih. Orang Keputran disuruh berjamaah di Pasuruan jaman. Nggak punya kendaraan. Kuasanya Allah bisa jaman. Yang sudah barang tentu tengah malam berangkat jamaah jaman. Para jamaah rahimakumullah, pulang dari jamaah di Pasuruan, jamaah subuh di Pasuruan, sampai di rumah nggak langsung buka etalasinya, punya etalasi sekian jamaah, punya tempatnya arloji, pulpen dan kacamata itu. Sampai di rumah sholat duha jamaah sekalian, baru jualan. Barokahnya sholat jamaah 5 waktu, bahkan barokahnya jamaah subuh hanya tiap Jumat sama Kiai Hamid. Orang ini ekonominya mapan jamaah, ekonominya mapan. Bahkan anak-anaknya taat-taat. Anak-anaknya taat-taat. Anaknya teman Jamiatul Qurra wal Hufat. Dulu ada Jamiatul Qurra wal Hufat. Teman-teman Jamiatul Qurra wal Hufat itu sebulan sekali ngadakan pertemuan. Bulan ini di rumah saya, bulan depan di rumah teman, di Rungkut, bulan lagi di rumah teman, di mana begitu jamaah. Saya nanya, si bulan dia, lu biasa itu, kerungu di masjid suara maca Quran ya nang masjid. Arek iku istiqomah. Nek krungu ana maca Quran
disetel di masjid, di budal masjid. Karena orang tuanya jamaah dipesen sama Kiai Hamid supaya berjamaah 5 waktu. Berjamaah 5 waktu itu harus menangi takbiratul ihramnya imam. Anak-anaknya dibalangi. Barokah taat sama orang soleh. Kiai Hamid itu waliullah jamaah. Orang ini hidupnya mapan jamaah. Yang dijual barang yang nggak berjanji. Allah ngasihin rizki di luar jualan itu jamaah. Di sana kalau ada orang butuh apa begitu nanya bapak ini, karena uang total ini ya. Itu rizkinya. Allah ngusikno hatinya orang, ngejak ngomong sama orang yang pernah curhat sama Kiai Hamid jamaah sekalian. Para jamaah rahimakumullah, diharapkan kita bimbing keluarga kita, anak istri kita, agar jangan sampai sholat itu mufarid. Sholat mufarid itu sholat sendirian. Mohon maaf, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sepanjang hidup itu gak pernah sholat sendirian, mesti berjamaah. Kita diperintahkan agar jangan sampai berani gak berjamaah. Terkadang orang itu gak ngerti jamaah, sholat sendirian. Di sana ada orang sholat, dia sholat di sini, eman banget jamaah. Sholat berjamaah itu 27 derajat jamaah. Sholat sendirian itu nilainya 1. Para jamaah rahimakumullah, kemudian termasuk dosanya badan, wa ta'khirul fardhi an waqti bi ghairi udhrin, mengakhirkan kewajiban dari waktu kewajiban yang muakkad jamaah. Termasuk sholat itu kewajiban yang muakkad. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Saya jam segini ini belum sholat jamaah, karena ada tamu tak temoni, tamu nggak pamitan, saya nggak enak, nggak ke rumah tamu. Sampai waktu maghrib habis, maka saya berdosa jemaah. Sekujur tubuh saya terkena dosa. Kita kalau punya tamu jamaah harus dihormati. Akrimu duyufakum, termasuk menghormati tamu. Tamu itu ketika di rumah kita, dia berada pada kekuasaan kita. Azan, monggo teng mushola, kita kewajiban ngajak begitu jangan. Jangan kemudian gak enak, desik ngobrol ditutup. No, saya yang berdosa jangan. Sekujur tubuh saya berdosa. Para jamaah rahimakumullah, termasuk jamaah sekalian, dosanya badan sekujur, waram yusoidi, dan melempar binatang buruan. Binatang itu ada yang boleh diburu jangan. Kalau orang berburu itu berburu kijang atau berburu apalah binatang yang biasa diburu jangan. Tapi diburu dengan bil mutsaqali, dengan
barang yang berat. Al-mulaffifi, yang gelisno mati. Saya melempar apa begitu jamaah, dengan batu besar. Saya lempar sekali mati jamaah. Binatang buruan itu jamaah sekalian, kalau kita buru dengan dipanah jamaah, terus luka itu sampai mati, binatang itu hukumnya sama dengan muzakat, sama dengan binatang yang disembelih, dengan catatan ketika saya berburu itu membaca basmalah. Nah ini saya berburu dengan melempar batu besar, langsung mati, saya berdosa jamaah. Para jamaah rahimakumullah, termasuk dosanya badan, wattikhadul hayawani, dan menjadikan hewan gharadon sebagai tujuan, titis-titisan jamaah. Saya ngikat burung di pohon gitu, terus saya setip atau saya tembak, musabaqah sama teman-teman saya. Yang saya gunakan itu hewan hidup zaman. Maka saya berdosa. Nah, jika tujuan untuk nembak atau mana, itu nggak boleh barang hidup. Nggak boleh barang hidup, harus barang mati jamaah sekalian. Barang hidup itu ditembak, kasihan. Para jamaah rahimakumullah, di antara dosanya sekujur tubuh adalah wa adamu mulazamatil mu'taddati lil maskani, dan ada orang yang iddah itu keluar rumah bi ghairi udhrin, tanpa udzur zaman. Orang kalau ditinggal mati suami, dia kewajiban iddahnya 4 bulan 10 hari, nggak boleh keluar rumah zaman, harus tinggal di rumah. Yang bi ghairi udhrin teman, nggak ada udzur. Jadi ada wanita suaminya meninggal, terus wanita itu nggak iddah. Di dalam Al-Quran disebutkan arba'ata asyhuri wa asyra, iddahnya wanita yang ditinggal mati suami itu 4 bulan 10 hari. Ternyata wanita ini keluar rumah, nggak ada udzur. Apa itu udzur? Udzurnya itu dia punya anak yatim, dia yang karena suaminya meninggal, jadi yang harus bekerja wanita ini jangan. Kalau sudah dapat hasil cukup untuk makan sehari itu, maka sudah kembali pulang John. Ini sudah dapat hasil tapi melanjutkan jualannya, dosa dia. Bahkan jamaah sekalian di sini wa adamul ihdadi ala zauji, ada wanita yang bahasa Jawanya ngusut zaman, bahasa Jawanya ngusut. Ada wanita ditinggal mati suami jamaah, yang dia kewajiban menanggalkan pakaian yang menarik, menanggalkan pakaian yang menarik, nggak boleh memakai pakaian yang menarik.
Orang ini mempercantik diri, dosa dia jangan. Wanita itu kalau suaminya meninggal, itu orang lain nggak boleh melamar zaman. Boleh melamar nanti setelah habis masa iddah. Sekali lagi iddahnya itu 4 bulan 10 hari. Kalau ada orang kemudian dicerai suaminya, maka dia kewajiban iddah salah satu kuru 3 persucian 3 sucian 3 kali suci begitu jangan. Kalau belum 3 kali suci terus dinikah orang, maka nikahnya batal demi hukum. Nikahnya batal demi hukum. Jadi sekali lagi saya sampaikan, orang ditinggal mati suami itu gak boleh dinikah lelaki lain kecuali setelah 4 bulan 10 hari. Orang dicerai suami itu gak boleh nikah lagi kecuali setelah 3 sucian, 3 kali suci zaman. Ini Islam luar biasa zaman, menetapkan kewajiban iddah ini. Adanya kewajiban iddah itu agar si anak itu jelas bin sopo gitu. Anak itu kalau ibunya masih dalam masa iddah, terus ibunya dinikah orang zaman. Hasil nikah ini kemudian ibunya hamil, maka anaknya gak jelas. Anaknya almarhum apa anaknya suami yang kedua gitu. Karena itu kewajiban iddah zaman. Setiap muslimah harus ngerti ini zaman. Setiap muslimah itu harus ngerti tentang kewajiban iddah. Para jamaah rahimakumullah, kalau laki enggak, kalau ada seorang suami istrinya meninggal zaman, enggak pakai iddah zaman. Kenapa? Soalnya di dalam perut suami ini enggak ada bakal anak. Yang ada bakal anak itu istri zaman. Karena itu istri wajib iddah, suami gak kewajiban iddah. Andai kata seorang istrinya meninggal, kemudian setelah pemakaman si suami ini menikah lagi, gak apa-apa zaman. Tapi harus topo seliro ya, kudu apik karo maratuwa, kudu apik karo ipar sawangane kok langsung rabi maneh. Para jamaah rahimakumullah, termasuk dosanya badan sekujur adalah watan jisul masjidi najis no masjid. Saya jamaah sekalian sandalan tapi gak terjaga kesuciannya, kaki saya gak suci, kemudian saya dengar azan, saya masih ingat kalau wudhu saya gak batal, lalu saya masuk masjid, saya dosa, masjid saya masuki dengan kaki yang gak suci itu, masjidnya mutanajis. Para jamaah sampai di sini kajian kita, saya perlu sampaikan bahwasanya kita sekarang berada pada hari yang
ke-12 teman. Jumat kemarin tanggal 10, Sabtu jamaah sekalian tanggal 11, malam Ahad ini tanggal 12, besok sore tanggal 13. Tanggal 13, 14, 15 itu namanya Ayyamil Bid. Pada Ayyamil Bid kita disunahkan dengan hukum sunnah muakkadah untuk berpuasa. Sekali lagi, Asyura kan tanggal hari Jumat kemarin ya, malam Sabtu tanggal 11, malam Ahad ini tanggal 12, besok malam Senin tanggal 13. Malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, 3 hari ini namanya Ayyamil Bid. Rasulullah menganjurkan dan Rasulullah memberikan contoh kepada kita untuk berpuasa pada Ayyamil Bid. Kalau kontinu kita berpuasa setiap 13, 14, 15 dari setiap bulan kecuali bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah 14, 15, 16, maka kita mendapatkan nilai sebagai orang yang berpuasa setahun. Kita umat Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mendapatkan pahala puasa setahun dari setiap tanggal 13, 14, 15 setiap bulan. Dan kita dapat pahala puasa setahun dari puasa 6 hari di bulan Syawal. Jadi dalam setahun ini kita mendapatkan pahalanya puasa 2 tahun. Perlu kita lakukan. Sekarang ini kita berada pada bulan pertama, bulan Muharram. Diharapkan bulan Muharram itu nilai kita lebih baik daripada bulan sebelumnya. Orang yang pada bulan Muharram itu lebih baik, itulah orang yang beruntung. Jangan sampai kita jadi orang yang merugi. Kita mulai pada bulan pertama ini jamaah. Para jamaah ngaji kita dibatasi sampai mancing Isya, dan sekarang sudah mancing. Kita akhiri dengan bacaan Ummul Quran. Berikut doa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban. Allahumma kama anta halu salli wa sallim